ada umroh tapi virtual atau online. Itu bagaimana cara pandang dari sisi fikihnya? Kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, mungkin beberapa waktu terakhir ini teman-teman banyak yang mendengar kabar atau berita, pamflet dan rekaman di YouTube terkait pelaksanaan umroh secara virtual atau pelaksanaan umroh secara online. Gagasan ini diselenggarakan oleh salah satu biro perjalanan umroh di Indonesia yang sebenarnya ada satu pemandu di Masjidil Haram yang memang sedang melaksanakan umroh. Kemudian peserta yang hadir itu dipungut biaya cukup Rp175.000. Mereka bisa menjadi peserta dari perjalanan umroh secara virtual atau secara online ini. Baik teman-teman sekalian, karena kita ini pembahasan tentang fikih, terus bagaimana tanggapan kita dari sisi fikihnya. Baik teman-teman sekalian, kalau saya pribadi pertama mengatakan karena saya sudah mengikuti beberapa video yang viral di di kanal YouTube ya, termasuk dari penyelenggaranya sendiri atau kanal YouTube dari penyelenggara umroh virtual itu, bahwa sebenarnya yang mereka inginkan itu bukan umroh serius atau bukan umroh sungguhan, tapi yang mereka inginkan itu sebenarnya pembelajaran secara live. Jadi ada satu orang pemandu atau satu orang instruktur yang memang sedang melaksanakan umroh di Mekah pada masa pandemi ini gitu. Kemudian pelaksanaan umroh itu dilaksanakan secara live. Dia membawa membawa kamera, membawa mic, kemudian sepanjang perjalanan umroh itu di live kan gitu. Nah, peserta yang ada di Indonesia itu menonton saja gitu. Jadi pengennya ini sebenarnya video pembelajaran tata cara umroh dari titik nol pemberangkatan sampai nanti selesai pelaksanaan umroh itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau itu yang dimaksudkan, maka tidak ada pembahasan fikihnya. Hanya saja tadi ada kalimat yang sifatnya menghebohkan masyarakat. Karena kita beberapa waktu yang lalu juga sempat ada berita tentang melaksanakan penyelenggaraan ibadah sholat Jumat secara virtual. Ini kan kita sempat heboh, ini masa iya Jumatan virtual? Orang di luar masjid yang sudah terlalu jauh aja nggak sah, apalagi ini imamnya di mana, makmumnya di mana, yang khotib di mana lagi gitu kan. Jadi ini sempat heboh. Maka setelah itu hadir lagi nih sekarang umroh secara virtual, itu secara hukum gimana? Nah, kalau yang dimaksudkan umroh secara virtual itu hanya pembelajaran, hanya saja nanti yang memandu, salah seorang pemandunya itu ada di Mekah langsung, kemudian yang lainnya ada di Indonesia, mungkin di hotel, mungkin di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya, itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang kedua ini yang menjadi masalah tadi itu, alangkah baiknya kalau memang itu sebuah pembelajaran edukasi saja, maka jangan disebut dengan istilah umroh virtual, karena ini akan menimbulkan fitnah bagi masyarakat gitu. Setelah kemarin kita dengar juga ada Jumatan secara virtual atau secara online. Maka kalau saya pribadi lebih, kalau itu memang edukasi, bilang saja ini peserta pelaksanaan edukasi atau pembelajaran untuk pelaksanaan umroh dengan instruktur langsung secara live ada di Mekah atau di sekeliling Masjidil Haram dalam pelaksanaan umroh aslinya. Hanya saja mereka di live-kan dalam setiap kegiatannya, sehingga nanti masyarakat tidak lagi dihebohkan dengan berita-berita yang semacam itu gitu. Jadi ini kalau mau nyari duit ya nyari duit aja, tapi jangan sampai dengan istilah-istilah yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat kita. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan heboh dengan berita itu, tapi cukup dicerna dulu maksudnya apa, inginnya apa, baru kemudian kita komentari. Itu sekilas yang saya pahami dari penyelenggaraan umroh virtual yang sudah saya baca atau saya tonton di beberapa video yang viral di kanal YouTube. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.